Kalau itu terjadi harusnya pemerintah bisa melihat angka pengangguran lebih dikit. Kecuali males. Halo, jumpa kembali di Kopi Kang Tao Kopau. Kali ini kita kehadiran seorang pengusaha kuliner yang luar biasa, Indra Esko. Halo semua, halo. Yes. Kopau. Nah, Oh iya, boleh sorry. lepas dulu, oke. Ini kebiasaan ya. Nah, ini penting, justru harus jadi kebiasaan. 3M. 3M. Bro Indra, ya kenapa nih masih buka bisnis kuliner nih di masa pandemi kayak gini ya, di mana pada bertumbangan nih bisnis-bisnis ya. Bro Indra malah tetap tertarik nih untuk ngembangin bisnis kuliner. Ya, sebenarnya awalnya juga kita coba ya, karena ya saya punya target kan membuka lapangan kerja yang banyak nih. Nah, salah satunya memang saya sudah sebelum pandemi bahkan saya udah berpikir mau buka bisnis kuliner. Belum buka, baru dikonsepin, kena pandemi. Akhirnya kita galau, buka atau enggak ya? Akhirnya kita putusin karena udah ada rekan-rekan ya, udah ada partner, udah ada yang bisa yang kita percaya untuk produksi, kita buka. Tadinya saya juga worry ini lagi pandemi gimana? Ternyata Kopau malah di pandemi itu makanan naik. Kuliner itu malah naik. Betul. Ya kan? Iya. Kita ada berapa bisnis yang lari ke ekosistem bisnis kuliner ya, F&B ya. Iya. Itu semua naik loh. Jadi saya berpikirnya semua bisnis saya yang sebelumnya yang udah running, saya pikir akan down kan. Ternyata landai gimana ya? Landai naik gitu loh. Kalau kita lihat ya di googling ya. Iya. Pertumbuhan industri yang paling besar di Indonesia khususnya itu di kuliner. Kuliner itu 3 besar, di luar obat sama pariwisata ya kalau salah ya. Saya lupa, tapi kuliner itu 3 besar. Ya ada 3 itu dan saya memilih kuliner karena dari awal itu saya merasa setiap orang butuh makan. Oke. Ya terbukti pandemi ini bisnis kuliner tetap survive kan, walaupun sekarang combine dengan digital. Nah, betul sekali. Kalau kita lihat kan bisnis kuliner secara umum berdasarkan data memang bisnis kuliner termasuk yang tahan banting nih. Bahkan melalui pandemi malah ada pertumbuhan. Betul. Di zaman pandemi ini. Walaupun kita juga ada dengar yang teman-teman kita di bisnis kuliner lagi turun nih atau slowing down. Nah, Ya. apa yang membedakan ini kira-kira kalau Bro Indra lihat? Nah, challenge-nya gini, di setiap era itu kan ada challenge-nya masing-masing ya kan. Jadi ada yang diuntungkan, pasti ada yang kena dampak juga yang dirugikan. Nah, kesulitannya kita sekarang adalah apa yang khususnya millennials, mungkin millennials masih bisa adaptasi ya, tapi kalau udah generasi sebelum millennials itu agak berat karena harus adaptasi ke digital. Nah, sekarang saya kan coba ya, tadi makanan saya pikir, oh secara offline gampang nih, asal enak, kemasan bagus, orang bisa datang dan terus repeat. Ternyata mindsetnya orang dari tahun 2018 saya lihat nih grafiknya, itu lebih ke diskon, lebih ke, karena digitalnya itu loh. Jadi setiap orang tahu, si A diskon apa, si B diskon, hanya dengan kekuatan satu jari. Dibantu lagi sama provider kayak gak apa-apa sebut merek ya. GoFood, GrabFood, itu tinggal muncul dan dia sengaja lagi dikasih tagline itu yang promonya gede-gede. Nah, akhirnya kita nih UMKM kalau nggak cerdas-cerdas ngambil margin, jadi marginnya tuh tipis. Kalau dulu kan makanan itu bisa sampai bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat untuk jenis makan tertentu ya. Ya sekarang umumnya 50 lah. Tapi dengan adanya teknologi yang dengan provider GoFood, GrabFood, itu margin itu bisa sampai cuma 5%, 10%. Oke. Karena matinya habisnya karena diskon. Nah, kalau nggak di diskon, nggak laku. Oke, artinya kita harus pintar-pintar menentukan pricing. Bener pricing. Dan juga menggunakan promosi dan marketing yang disediakan ada ya. Betul, jadi ada perubahan kan. Kalau dulu kita kan, yang penting makan enak. Yang penting orang suka, kemasan bagus, di fotonya bagus. Itu bisa viral kan. Entah, saya menilai karena saya pelaku juga, sekarang itu bergeser. Mau makanannya bagus, mau kemasannya bagus, makanan enak, kemasan bagus, kalau harganya tinggi, itu paling mentok cuma sekali buat foto doang. Tapi saya lihat dengan era pandemi itu udah mulai bergeser tuh, orang udah gak terlalu fotogenik ya. Dulu tahun 2019 sebelum pandemi kan tempat bikin bagus, desainnya bagus ya kan. Kadang-kadang budget tempat sama budget operasionalnya itu tempatnya bisa 3 kali lipat loh. Banyak operasional hari-hariannya itu modalnya. Jadi karena orang datang karena foto, baru lihat makanannya. Itu kan perubahan. Awal tahun 10 tahun yang lalu lah ya, makanan enak, di pinggir gang rame segala macam ya kan. Terus berubah 2018-an saya ke atas, saya lihat tempat bagus, fotogenik karena Instagram dan lain-lain ya kan. Di tahun 2020 yang pandemik ini, saya lihat adalah pricing itu penting banget.
Karena tempatnya bagus pun kalau karena nggak boleh makan, nggak bisa datang. Nggak bisa datang juga kan. Mau fotoin apa gitu kan? Yang penting kalian fotoin di rumah gitu kan. Yang penting makanannya diskon, bukan diskon ya, maksudnya pricingnya harus cantik. Yes. Ya kan, itu pertama buat saya. Terus makan gak enak gimana? Enak, ya penting. Tapi pricing pertama itu adalah menurut saya strategi di kondisi sekarang sih. Dan sekarang hati-hati dengan bahasa marketing, karena saya pelaku ya. Sekarang benar-benar orang udah cerdas, karena gampang banget carinya. Benar-benar harus langsung gini, misalnya barang 100.000, langsung 50.000, langsung 60.000. Nggak bisa pakai bahasa marketing gimmick-gimmick gitu lagi. Nggak laku kalau bilang, beli 100.000, dapat tas Hermes. Laku sih. Gambarnya doang misalnya gitu kan. Bahkan sekelas franchise Eropa tuh, Amerika tuh yang minuman mahal itu yang gambarnya Medusa ya. Iya. Benar sih Medusa itu ya? Bukan ya? Kayak Medusa gitu tuh. Ikan duyung. Ikan duyung ya? Apalah namanya, kita sering meeting itu. Iya. Itu sampai dia promoin minuman itu 1 biji 150, 2 biji 100.000 loh. Iya. Jadi nggak tanggung-tanggung, bener-bener 100.000 dapat 2 botol. Itu laku. Iya, Dan jualnya di GoFood, GrabFood. Iya. Bayangin, yang franchise segitu mahal aja udah pakai strategi itu. Jadi benar-benar harus cerdas lah. Oke, nah kalau Bro Indra sendiri, ini kan tadi membangun ekosistem nih, ekosistem di bidang F&B, ya kan? Nah, boleh cerita sedikit nih, ekosistem yang Bro Indra mau bangun seperti apa sih? Gak apa-apa ya, kita buka dikit ya. Saya kan ada berapa perusahaan. Yes. Perusahaan yang rintisan pertama saya itu di alat penyedia alat pengolah makanan pengemasan, ya kan. Yeah. Saya udah kepikir nih, ini kalau saya cuma jual begini, waktu itu belum ada online. Mungkin saya berani klaim 2015 itu start pertama kali di salah satu e-commerce. Mungkin kita salah satunya yang main bidang-bidang food and beverage tapi skala komersil. Jadi banyak kan jual rumahan, panci apa gitu kan. Kalau kita yang komersilnya yang alatnya puluhan juta itu kita yang pertama kali listing. Ya kan, yang puluhan juta itu. Yes. Terus 2018 itu baru Tokopedia apa booming kan. Nah, kita juga official di sana. Nah, 2015, balik lagi 2015, saya lagi pikir ini kalau jualan begini doang kayak kurang, nggak ada nilai tambah. Karena waktu itu kan kita belajarnya USP kan. Yes. Ya kan, unique selling proposition kan. Jadi apa nilai tambahnya? Oh, berarti saya harus punya satu ekosistem waktu itu. Ekosistem apa? Orang jualan. Waktu itu media nggak kayak Instagram, nggak kayak sekarang. Butuh yang namanya exposure, publikasi. Waktu itu kan iklannya adalah detik, apa kan mahal. Benar. Jadi saya pikir kayak kita butuh buat media deh, yang murah, gratis gitu kan. Jadi 2015 saya start mulai dengan buka namanya ayuusaha.co.id. Kalau nggak salah masih ada kok, cuman mati suri itu. Karena medianya udah berubah kan. Dulu media tertulis, sekarang media video kan, YouTube kayak ini kan. Jadi 2015 mulai kumpulin tim karena waktu budgetnya kurang, saya kerjain sendiri. Ada bareng sama partner saya, kita kerjain 2015. Jadi 2015 mulai buat media tertulis, 2018 baru upgrade ke media YouTube, media video. 2017 itu kan 2015 medianya nih. 2017 saya buat perusahaan yang logistiknya. Lines Kitchen yang ini loh. Pelatihan masak itu 2019. Yes. Ya, 2019. Nah, 2019 saya buka pelatihan masak. Tapi kalau latihan lo nggak cukup nih kan, alat udah ada, latihan udah ada, kendaraan udah ada, modal udah kerjasama fintech waktu itu 2019. Terus teknisi kita udah punya, spare part kita udah punya. Jadi apalagi yang kurang ya? Oke, saya pikir yang kurang adalah orang kalau nanya cara buka tempat usaha bagaimana. Ya kan saya bisa belajar di buku dan lain, tapi kan kagak real kan. Karena konsepnya mungkin udah berubah kan. Ya udah deh kalau gitu kita bikin, saya bikin tempat makan, ya kan? Tempat makan apa ya yang ini ya? Terus saya pikir lagi, kayaknya kita kalau mau besar, rata-rata pengusaha-pengusaha sukses tuh yang orang-orang terkaya itu adalah produsen, membuat. Buat apa ya? Oh ya udah, kalau gitu roti. Ya, waktu itu kebetulan 2019 itu penjualan alat roti itu banyak. Ya udah, pelatihan roti rame, terus alat-alat juga rame, kita buatlah toko roti. Jadi 2020 pas pandemi bulan April baru start kita bikin produksi roti. Oke, tadi saya tangkap Bro Indra ini memulai sesuatu dengan pertanyaan adalah
apa yang masih kurang ya? Iya, betul. Oke. Betul. Jadi dari kebutuhan yang Bro Indra bisa lihat, itu akhirnya Bro Indra create bisnis, ya usaha ini seperti itu ya. Ya, dan pastinya sesuai dengan kemampuan. Yes. Ya kan, karena ya kalau kita nggak mampu ya cari bantulah siapa yang bisa mampu gitu kan. Banyak kok dari modal, kemampuan manage-nya, ya kita bisa kolaborasi kan. Benar. Ya, dan usaha-usaha kan Pak Pau tahu juga kan, Pak Pau juga kita kolaborasi. Ya walaupun di kondisi sekarang gak gampang ya bangun bisnis, gak gampang bangun bisnis. Tapi kalau nggak sekarang ya kapan lagi? Itu aja sih prinsipnya. Kalau Bro Indra sendiri lihat ya selama pandemi ini ya, apalagi kan kelihatannya lumayan berkepanjangan nih ya, belum lagi efek-efek selanjutnya seperti itu kan. Nah, skill-skill apa lagi nih yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha nih ya, atau yang mau jadi pengusaha nih ya kan? Selain yang tadi Bro Indra sudah lihat, sudah sampaikan kan tentang mengetahui kebutuhan ya, apa yang masih kurang. Selain itu apa lagi Bro Indra? Ya, jadi kalau nanya skill, saya akan jawab karena sekali lagi saya praktisi. Saya bukan belajar bisnis dari lapangan ya. Buat saya sih masih sama sih, skill itu masih dasar banget. Persiapan, jadi mental dulu, kita harus punya mental. Terus kita harus berani memulai. Keberanian nih. Keberanian, dan pastinya buat saya yang terakhir adalah terus maju sih. Oke. Ya, terus maju itu artinya banyak, jangan menyerah. Semua pasti ada jalannya. Sesusah-susah kita saat ini pasti akan berakhir juga. Mau sesusah kita saat ini pasti akan berakhir juga. Jadi nikmatin aja, terus maju. Oke. Ini skill. Kalau ngomong skill, soft skill itu bisa belajar karena cepat banget ya. Saya dulu yang nggak ngerti. Bahkan saya waktu mulai pertama usaha di import dan distribusi itu nggak ada pengalaman. Orang tua saya kan nggak, ya banyak lah yang udah banyak yang kita buat di interview. Nggak punya skill pengusaha. Itu kan belajar dari persiapan aja. Yakin dulu. Persiapan mental, oke, bisa yakin. Dan yang pasti dasarnya manusia harus punya tujuan, Pak. Itu yang bedain kita manusia dengan hewan, lebih tepatnya ya. Itu salah satunya sih. Jadi manusia itu punya tujuan. Manusia kalau meninggalkan nama. Kalau lu nggak bangun dari sekarang, ya lu mau jadi apa gitu? Lu nggak akan, ya itu orang bilang nggak berguna kan? Ini sebelum saya pindahin, ini kayak mengganggu saya ini. Oke. Jadi ini era pandemi, kita bawa air sendiri. Kita sekalian cheers bro. Oh iya, ini air. Apa ini? Nah Bro Indra ini kan dalam usia yang masih sangat muda nih ya kan. Nah Bro sendiri kira-kira ke depannya nih ya, 5-10 tahun ke depan, ini Bro apalagi nih yang baru masih mau lakukan sih sebenarnya ke depannya? Ya semoga dikasih kesempatan lebih. Kita butuh orang-orang. Saya lagi terus mencari relasi, terus rekan partner lah yang buat, karena saya mau di 2021, 2020 harusnya kalau nggak ada masalah kita akan buat satu platform ya kan, yang isinya di dalam teman-teman kita yang nganggur baru lulus sekolah. Kita akan dorong mereka untuk jadi entrepreneur, minimal pengusaha dulu, walaupun kecil. Ya kan, jadi kita akan bantu dari aplikasi itu, ya pastinya kita akan ada survei singkat dulu, biar lebih needs-nya dapat di mana. Kita akan bangun, kita akan dukung dia dari, kita kasih arahan alat-alat apa atau bisnis apa yang lagi hype, yang kira-kira cocok buat teman-teman kita. Terus berapa jenisnya apa, berapa investasinya, dan sumber dananya dari mana. Nah kalau itu bisa dapet, itu nggak gampang, terusnya nggak gampang. Itu kalau jadi sih bisa jadi ini sih, bisa jadi bantuan banget, khususnya ngurangin pengangguran. Ya kan, bahkan kita akan bimbing sampai pelatihannya, ya kan. Itu secara garis besarnya. Kalau itu terjadi harusnya pemerintah bisa melihat angka pengangguran lebih dikit, kecuali males. Dan 2023, 2024 goalnya kita akan IPO-kan salah satu perusahaan. Jadi kita akan kejar ke IPO. Saya lagi siapin dulu semua persiapannya. Dengan dana IPO ini saya yakin bisa jadi, pasti ngembangin perusahaan, bisa jadi salah satu alat untuk
Ya intinya mau ngurangi pengangguran sih Pak. Karena kan saya yakin kita bukan sama pemerintahan, jadi salah satu kita bantu ya walaupun terbatas ya sebagai pengusaha, dan kita harus gedein perusahaan kita kan. Dengan kita gedein perusahaan kita, tetap ada teman-teman kita yang mau jadi pengusaha, tapi tetap ada sebagian besar yang ya udah lebih nyaman kerja ya. Yang kerja ini kita juga cover juga dengan memperbesar area bisnis kita, jadi kita bisa bantu lebih banyak orang sih. Salah satunya dengan bantuan dana-dana dari rakyat juga gitu loh dengan IPO kan. Artinya Bro Indra mau dorong nih lebih lagi ya masuk ke wirausahaan ya, bangun ekosistem yang mendukung ya pengembangan kewirausahaan sehingga menekan angka pengangguran di Indonesia. Luar biasa. Iya, karena menurut saya itu effort yang paling nyata dan paling mungkin untuk kita kerjain. Terima kasih Bro sudah Siap. sharing. Makasih banyak. Wish you the best. Amin, sama-sama. Iya. Sampai jumpa di Kopi Kang Tau berikutnya. Salam inovasi. Dah. Thank you, Bro. Ini salam COVID.